Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan belajar mengenai kejadian majemuk. Apakah itu kejadian majemuk? Kejadian majemuk adalah kejadian yang dibentuk dengan mengkombinasikan dua atau lebih kejadian sederhana. Notasi yang biasa digunakan untuk mengombinasikan beberapa kejadian adalah notasi U atau dibaca union ya, disebut gabungan, dan notasi seperti N ini disebut irisan. Peluang kejadian majemuk itu terbagi menjadi yang nomor satu yaitu peluang gabungan dua kejadian. Peluang gabungan dua kejadian dibagi lagi menjadi peluang kejadian tidak saling lepas dan peluang kejadian saling lepas. Kemudian yang nomor dua adalah peluang kejadian saling bebas, dan yang nomor tiga adalah peluang kejadian bersyarat. Pada video kali ini kita akan fokus membahas mengenai peluang gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Atau dengan kata lain, saling terkait atau mempunyai irisan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan keterangan berikut. Nah, ini adalah gambar diagram Venn-nya untuk peluang gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas. Karena ada irisannya, nah ini irisannya ya yang di tengah ini. Nah, ini adalah A irisan B. Untuk banyaknya anggota A gabungan dengan anggota himpunan B itu akan sama dengan banyaknya anggota himpunan A atau NA ditambah banyaknya anggota himpunan B atau NB dikurangi banyaknya anggota himpunan A irisan B. Jadi untuk A union B-nya ini digabung dengan ini, itu adalah banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B. Nah, di sini ini adalah masuk himpunan A dan juga masuk himpunan B, maka harus dikurangi. Kalau kita bagi semuanya dengan NS, di mana NS ini adalah ruang sampelnya seluruhnya, maka nanti akan menjadi ini adalah peluang gabungan dua kejadian, peluang A union B, sama dengan ini adalah peluang A, ditambah di sini adalah nanti rumus peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi menjadi seperti ini. Jadi rumus peluang gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas itu adalah peluang gabungan dua kejadian A union B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Peluang gabungan dua kejadian biasanya dihubungkan dengan kata penghubung atau. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu genap atau prima. Mata dadu genap ini misalkan adalah peluang kejadian A, kemudian ini penghubungnya atau berarti union ya ini. Kemudian peluang muncul mata dadu prima itu misalkan adalah B. Maka nanti ruang sampelnya adalah ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya adalah 6. Karena A ini adalah kemunculan mata dadu genap, maka A-nya itu adalah sama dengan 2, 4, 6. Sehingga NA-nya sama dengan 3. Kemudian B-nya ini adalah muncul mata dadu prima, berarti 2, 3, 5. Sehingga NB-nya ketemu 3. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada angka 2. Mata dadu 2 ini ternyata termasuk di himpunan A dan juga termasuk di himpunan B. Sehingga di sini A irisan B-nya adalah sama dengan mata dadu muncul 2. Sehingga NA irisan B-nya adalah sama dengan 1. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, gambarnya seperti ini. Jadi
Mata dadu 2 ini miliknya kejadian A, juga miliknya kejadian B. Sehingga peluang A union B, ini kan peluang A union B sama dengan, karena di sini ada irisan, irisannya bukan himpunan kosong ya, bukan NA irisan B-nya bukan 0, maka di sini kita pakai peluang gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas. Jadi rumusnya seperti tadi, peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Peluang A union B itu adalah sama dengan peluang A-nya NA-nya 3 dibagi NS. Kemudian ditambah NB dibagi NS, min NA irisan B dibagi NS. Kita tinggal masukkan saja. NA-nya itu adalah 3, NS-nya adalah 6, kemudian NB-nya 3, NS-nya 6, dikurangi NA irisan B-nya adalah 1/6. Jadi sama dengan 3/6 ditambah 3/6 dikurangi 1/6. Jadi peluang A union B-nya adalah 5/6. Contoh yang nomor 2, dari 45 siswa pada suatu kelas diketahui 28 siswa suka matematika, 22 siswa suka bahasa Inggris, dan 10 siswa suka keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau bahasa Inggris. Ini ada dua kejadian, yaitu kejadian menyukai matematika dan menyukai bahasa Inggris dihubungkan dengan kata penghubung atau, sehingga ini adalah peluang gabungan dua kejadian. Ditanya, yaitu peluang A union B. Jumlah siswa satu kelas seluruhnya adalah 45. Kemudian yang suka matematika itu adalah 28. Jadi NA-nya adalah ketemu 28. Yang suka bahasa Inggris ini adalah 22. Sehingga di sini NB-nya adalah ketemu sama dengan 22. Yang suka keduanya, yaitu yang suka matematika dan bahasa Inggris. Berarti irisan keduanya di sini adalah 10. Maka NA irisan B-nya adalah sama dengan 10. Diagram Venn-nya kita gambarkan dulu. Irisannya di sini adalah di tengah-tengah ini ya. Ini adalah ruang sampelnya 45, sedangkan di sini irisannya ini adalah 10. Kemudian banyaknya anggota himpunan A yang suka matematika itu adalah 28, sedangkan di sini sudah ada 10 yang masuk dalam irisan ini, maka berarti yang di luar irisan ini yang masih anggota himpunan A adalah 28 dikurangi 10, yaitu 18. Kemudian untuk yang suka bahasa Inggris, jumlah totalnya adalah 22. Di sini sudah ada 10, berarti yang hanya suka bahasa Inggris saja ada 12. Kemudian yang tidak suka keduanya, berarti berapa ini? Kalau yang suka ini suka matematika dan suka bahasa Inggris, kalau dijumlahkan kan ini berapa ini? 30 ya, sedangkan ini 45. Berarti yang tidak suka bahasa Inggris dan juga matematika ada 15 anak. Sehingga kita di sini karena ini adalah ada irisannya, maka ini adalah termasuk peluang gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas. Gabungan karena di sini ada penghubung atau ya. Sehingga kita tinggal masukkan peluang A itu adalah NA per NS, peluang B itu adalah NB per NS dikurangi peluang A irisan B itu adalah NA irisan B dibagi NS. Kita tinggal memasukkan
NA-nya ini adalah 28 dibagi 45 ya NS-nya. Ditambah ini nanti NB-nya itu 22 dibagi 45 dikurangi irisannya adalah 10 dibagi 45. Sehingga ketemunya adalah 50 dikurangi 10 dibagi 45. Sama dengan 40/45 atau kalau disederhanakan dibagi 5 masing-masing ya, baik pembilang ataupun penyebutnya menjadi 8/9. Contoh berikutnya yaitu contoh yang nomor 3. Formasi organisasi di suatu sekolah ditunjukkan sebagai berikut. Nah, di sini untuk organisasi OSIS misalkan adalah himpunan A, laki-lakinya adalah 12, perempuannya 10, jumlahnya 22. Sedangkan yang ikut organisasi Paskibraka, misalkan adalah kejadian B, laki-lakinya 15, perempuannya 8, kemudian jumlah totalnya 23. Untuk yang suka pramuka, kita misalkan himpunan C, laki-lakinya ada 6, perempuannya ada 14, jumlahnya adalah 20. Sehingga untuk jumlah laki-laki seluruhnya adalah 33, jumlah perempuannya adalah 32, jumlah total seluruhnya adalah 65. Jika dari 65 siswa tersebut dipilih seorang siswa secara acak, tentukan peluang terpilih siswa perempuan atau siswa dari organisasi pramuka. Siswa perempuan ini tadi dimisalkan dengan PR, ini himpunan PR ya. Kemudian ada atau itu union, karena ini union maka ini kita pakai peluang gabungan dua kejadian ya. Kemudian siswa dari organisasi pramuka, berarti himpunan C ya, himpunan C. Yang ditanyakan adalah peluang perempuan atau siswa dari organisasi pramuka. Jadi peluang perempuan union C. Misalkan jumlah siswa perempuannya adalah NPR, ketemunya adalah 32. Sedangkan siswa dari organisasi pramuka adalah 20. Jadi NC-nya ketemu 20. Jumlah siswa perempuan dan mengikuti pramuka, jadi anak perempuan yang mengikuti pramuka itu adalah 14. Jumlah siswa seluruhnya adalah 65. Permasalahan ini adalah permasalahan peluang gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas. Kenapa? Karena tadi itu adalah ada dua kejadian, yaitu terpilihnya siswa perempuan atau siswa dari organisasi pramuka. Sedangkan siswa perempuan itu ada yang juga mengikuti kegiatan pramuka, sehingga ada irisannya. Dalam artian ini irisannya bukanlah himpunan kosong. Sehingga kita pakai rumus peluang gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas, yaitu peluang PR union C sama dengan peluang PR ditambah peluang C dikurangi peluang PR irisan C. Peluang PR union C sama dengan NPR dibagi NS ditambah NC dibagi NS dikurangi NPR irisan C dibagi NS, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Sehingga peluang PR union C, NPR-nya itu adalah 32, NS-nya adalah 65. Jadi di sini 32 dibagi 65. Ditambah NC-nya 20 dibagi NS-nya 65. Jadi ditambah 20/65. Dikurangi NPR irisan C-nya adalah 14 dibagi NS-nya 65. Jadi dikurangi 14/65. Sehingga
peluang PR union C itu sama dengan 32 ditambah 20 itu 52, kemudian nanti dikurangi 14. Sama dengan 52 dikurangi 14 itu 38/65. Jadi peluang terpilih siswa perempuan atau siswa dari organisasi pramuka adalah 38/65. Jadi mohon diingat ya, nanti kalau ketemu soal peluang kejadian A atau peluang kejadian B, diperhatikan dulu ada ndak irisannya. Kalau ada irisannya, berarti masuk peluang gabungan dua kejadian yang tidak saling lepas. Sekarang coba kerjakan latihan soal berikut. Dari setumpuk kartu bridge itu kartu remi ya, yang terdiri dari 52 kartu, diambil sebuah kartu secara acak. Berapakah peluang munculnya kartu raja dalam kurung king atau kartu wajik? Nah, silakan dikerjakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.